الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 165. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Adab-adab hendak tidur. Ini penutup lah. Jadi kitab ini membicarakan tentang mulai hendak guring mulai bangun guring sampai guring pulang, ya Allah. Itu kan adab yang dulu ada di awal-awal itu adab bangun tidur. Ini adab hendak tidur. Yang pertama adabnya berwudu. Nah, jadi sunat kita sebelum guring itu berwudu dulu. Karena ada riwayat mengatakan ujar Nabi, siapa yang guring hal keadaan suci, artinya wudu dulu, lalu misalnya mati malam itu, maka dia mati syahid. Nah, bila mati hal keadaan guring itu wudu sebelumnya, maka matinya mati syahid. Walaupun kita guring itu kan membatalkan wudu, tapi nilainya ada hilang, pahalanya ada hilang. Kan kita tuh guring itu termasuk membatalkan wudu. Maksudnya guring berabah, mengguring berduduk, asal duduknya tetap kada batal wudu. Itu kan Bapak memang batal wudunya tergantung ulang bini, cuman nilainya kada hilang, pahalanya kada hilang. Jadi bagi kita beisi bini dihiga kita nih, bini guring juga sekala mau bini nih. Kan kita wudu sebelum guring. Pas kita belum lagi guring nih, tergetuk bini batal sudah. Memang wudunya batal, tapi nilainya kada hilang. Kada usah diulangi wudunya. Tergetuk bini batal, wudu pulang kada usah. Jadi itu kada hilang, pahalanya kada hilang, nilainya kada hilang, walaupun pada zahirnya batal wudunya dengan sebab tergetuk bini kah, atau dengan sebab kita guring kah, itu kada usah diulang wudunya. Kada apa-apa itu tergetuk bini itu, maksudnya tuh nilainya tetap ada, pahalanya tetap ada, kada usah diulangi kan wudunya. Nah, eta. Lawan juga orang guring hal keadaan berwudu ini, itu roh kita nih ya naik ke arasy. Nah, lalu seandainya mimpinya itu kebanyakan bujur mimpinya tuh. Mimpi yang baik kan misalnya. Nah, tapi kalau kita guring sebelumnya belum kada wudu, maka roh kita ini ditahan sehingga
kadang mau sampai ke arasy ya. Nah, seandainya kita mimpi kita tuh banyak ada bujur. Nah, itu. Yang nyatanya dulu kita mengikuti sunnah Nabi sebelum guring berwudu. Nah kayak biasa kita anak sembahyang tuh wudu kan kayak jadi wudu tuh seberatan dasar kayak itu niatnya kayak itu juga. Kadang-kadang sahaja wudu untuk guring, kadang-kadang niat itu sahaja wudu karena ta'ala kayak biasa Bang. Walaupun misalnya wudunya tuh kita pakai dulu sembahyang, misalnya sembahyang witir kan dulu misalnya. Lalu imah tuh sembahyang witir guring. Nah itu sama aja juga. Ada mesti wudu pulang toh khusus kesan guring kada. Asal kita wudu, batu baca Quran kah, baca wirid kah, batu sembahyang kah, asal masih ada wudunya kita guring. Masuk saya Mbak Isa tuh kita kada sing batalan lalu kita guring hal kadang wudu juga kan. Lawan disebutkan juga dalam riwayat orang yang berwudu atau bersuci sebelum guring itu pahalanya lah. Pahalanya seperti orang yang puasa dan seperti orang yang bertahajud. Kita tuh sebelum guring guring kita kadang wudu tuh itu pahalanya kayak orang puasa seharianan pahalanya nih dapat pahala puasa seharianan, dapat pahala sembahyang semalaman, sembahyang tahajud semalaman. Sudah dapat pahala ya Allah, sudah mengamalkan sunnah Nabi, dapat pahala sembahyang semalaman, dapat pahala puasa seharianan. Padahal kita ada puasa kan, guring kan sembahyang, guring itu ada puasa. Cuman guring hal karena wudu itu seperti orang yang puasa di siang hari dan seperti orang yang sembahyang tahajud semalaman. Pahalanya padahal guring aja tuh orangnya dan guring itu termasuk nikmat juga guring itu ya Allah itu supaya relax awak kita supaya istirahat awak kita karena sudah seharian mungkin beraktivitas supaya mengumpulkan kekuatan pulang supaya esok awak pulang beraktivitas. Wa ja'alna naumakum subata aja dalam Al-Qur'an. Kami jadikan kata Allah tidur kalian itu subatan ay istirahatan sebagai istirahat. Kemudian ada yang berikutnya dan berniat walaupun ini sunnah lah walaupun nggak ada wajib lah tapi gonol pahalanya bila digawi bodoh tadi dan berniat bangun malam untuk beribadah. Nah berniat kita dan bila dalam hati kena hendak bangun kena malam hendak sembahyang tahajud kah misalnya penting berniat dulu pas kenyataannya dasar ada sampai bertahajud apa bangun pas orang azan subuh kan baru sampai misalnya bertahajud tetap kita diberi pahala karena kita berniat yang baik. Man hamma bihasanatin kataballahu lahu hasanatan. Siapa yang berniat mencita-cita hendak menggawi kebaikan, hendak menggawi ibadah, falam ya'malha, dia kada tagawi ibadah itu, maka Allah tulis baginya pahala bertahajud. Nah, selajur aja juga kalau berniat kena aku hendak bangun kena subuh sembahyang berjamaah misalnya. Nah, dicatat pahala walaupun misalnya belum lagi mengerjakan sembahyang tahajud, belum lagi bangun, belum lagi sembahyang subuh berjamaah sudah dicatat. Nah, berniat kita. Dan sudah menyediakan air untuk berwuduk. Kayak kita nih sedia sudah kalau sudah tinggal buka kerannya aja berarti itu. Nah ini kisah orang bahari kayak Nabi itu kan
Sidin mencibuk banyu dulu, yang kayak malam-malam nih atau imbasnya cibuk banyu dulu buat dalam bejana ditutupi persiapan gasan subuh kita wudu. Mungkin tadi kan udah perlu lagi cibuk-cibukan, tinggal buka kerannya aja lagi di rumah. Isi keran mah sudah sedia. Ini kisah orang bahari itu cibuk dulu ke sungai, tampung dulu banyu misalnya, nah gasan kena subuh beristinja, wudu, atau mandi, dan meletakkan surat wasiat di bawah bantal. Jadi sebenarnya setiap malam tuh ya kita tuh bila hendak guring itu harus ada kita bandak surat wasiat di bawah bantal kita. Setiap malam aja. Memang setiap malam Bang dianjurkan. Kenapa jadi setiap malam? Karena kita kan kau menjamin isuk hidup. Adakah di sini nang wani menjamin isuk pacangan hidup? Aku ada nang waninya karena umur udah tahu. Faktanya kita sampai sekarang kada pernah lagi menulis surat wasiat di anak di bawah bantal. Kenapa ya? Karena kita merasa masih panjang hidup. Padahal kada boleh itu kita merasa panjang hidup tuh kada boleh. Itu namanya tolol amal, panjang angan-angan. Asa hidup lawas lagi. Kayaknya itu yang membuat kita sampai sekarang kada pernah menulis surat wasiat di anak di bawah bantal kita, guring kita. Kayaknya kita selama ini menganggap asal lawas lagi mati. Nah, padahal kita kada boleh kayak itu. Padahal kita kada boleh asal lawas lagi hidup tuh. Ini apa? Mati itu mengintai kita. Walaupun awak kita ini sehat, kada menjamin kita esok hidup pulang. Nah, oleh karena itu, kalau kita kada kau menjamin esok hidup, bisa juga ikut esok aku mati, maka malam ini enak tulis surat wasiat. Wasiat itu apa isinya? Nang baik-baik aja Pak. Contohnya, wahai anakku dan istriku, kena bila abah mati, barang setiap malam kirimi ka Fatihah sekali seorang. Nah, itu surat wasiat contohnya. Anak di bawah bantal. Kena bila seandainya seorang mati, abah wasiat Bang nah, kirimi setiap malam. Nah kan. Atau misalnya, wahai anak dan istriku, jangan tinggalkan sholat, misalnya. Menuntut ilmu agama lah, misalnya yang bagus-bagus. Kada usah wasiat itulah mengalihi orang. Contoh, wahai istriku tercinta, bila aku mati jangan lagi laki-laki. Nah, mengalihi usianya anak laki kan. Kan mengalihi itu. Jangan berwasiat itu mengalihi orang, mengalihi ahli waris, sedang nyaman-nyamannya aja. Contoh misalnya kewajiban tuh kan bagus tuh, kewajiban misalnya dan mengingatkan anak sembahyang jangan tinggal maklah biniku kayak itu juga misalnya. Surat wasiat yang baik-baik. Nah, kayak itu. Amun kita nang apa namanya asa panjang umur hidup nih ya nang kayaknya kan paparak garing aja kan nulis surat wasiat ya. Padahal mati itu kan mandang garing ya Allah. Nah jadi sunat kita menulis surat wasiat, kita letakkan surat wasiat itu di bawah bantal. Kayak bahasa Latin aja, bahasa Indonesia aja nah. Nang istrinya tuh ya mengatakan anak kah supaya takwa kepada Allah, bini kah misalnya, atau kirimi abah misalnya barang surah Al-Ikhlas kah 3 kali setiap malam. Nah, kita dan bertaubat kepada Allah atas kesalahan dan kekurangan. Contohnya seperti membaca istighfar sambil membayangkan sebelum guring tuh mulai pagi tadi sampai malam hari ini lah. Ya Allah, ingatakan tuh ada kata gawe dosa, kayaknya banyak banget gawe dosa. Nah istighfar, minta Allah ya, minta ampun ya Allah.
ulun jam 9 tadi anu mengerja dosa tampon. Itu namanya muhasabah atau introspeksi diri. Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap nanti di hari kiamat. Artinya hitunglah dirimu, hitunglah kesalahanmu sebelum kesalahanmu dihitung nanti di hari kiamat. Ya nah, memikirkan tah muhasabah namanya. Introspeksi diri kan. Mengatakan aku ada pang talambut sembahyang nah tadi nah minta ampun Tuhan. Ampuni ya Allah dosa ulun ya Allah. Nah, sebelum guring kita. Mengatakan siang-siang tadi. Nang seharianan tadi. Seandainya kita ada menggawi kebaikan, ucapkan alhamdulillah. Seandainya kita mengingat ada apa kekuranganku nih, ada apa aku membuat dosa nih, istighfar sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Nah kayak itu bertaubat kepada Allah atas kesalahan dan kekurangan dan meminta rela atau ridho kepada keluarga atau teman tidur. Nah ini kan Allah Ta'ala minta ampun, lawan manusia minta rela. Jadi hablum minallah selesai, hablum minanas selesai, hubungan dengan Allah selesai. Berarti sebelum hubungan dengan manusia selesai, misalnya lawan anak kah berelaan, apalagi lawan teman tidur ini kan bini lah ibaratnya. Anu bini berelaan bini nah. Ulun lo bini esok kada hidup lagi nah. Kalau ada ulun kekurangan dalam melaksanakan tugas sebagai suami, ulun minta rela, minta halal, nah builaan bahasa kitanya. Nah sunat kita jar sebelum kita guring. Dan berniat untuk tidak mengerja maksiat bila bangun nanti. Nah seandainya ya Allah, seandainya ulun diberi pulang umur kawa bangun pulang esok ulun berniat kada akan maksiat, berniat doa yang penting berniat walaupun misalnya tagawi juga kan kita ini kan maksum kan kada terjaga bisa juga mengerja maksiat kayak nabi kan malaikat kada bisa mengerja maksiat. Nah berniat untuk tidak mengerja maksiat bila bangun nanti. Nah sama juga kita pas bangun guring kan, pas bangun guring itu kita bagus juga berniat, ya Allah, ulun hari ini hendak contohnya berniat hendak berbuat kebaikan kepada umat Nabi Muhammad misalnya, hendak mengerjakan yang baik-baik aja hari ini, ada hendak mengerjakan yang maksiat, oleh karena itu tuntunlah ulun, bimbinglah ulun ke jalan yang lurus misalnya. Nah itu walaupun misalnya tegawi juga maksiat. Nah, yang penting kita jangan basing aja hendak ngomongin maksiat. Aku hari ini hendak memulisi anu tuh nggak basing aja. Nah jangan kita hendak berniat maksiat. Jangan mencita-cita hendak berbuat maksiat. Tapi kita berniat kada hendak mengerja maksiat bila bangun. Bila bangun kena dan jangan bernyaman-nyaman dengan tidur di tilam yang empuk. Dilarang kaya kada dilarang kada guring di atas tilam yang empuk tuh kada dilarang, cuman khawatirnya apa nih sehingga sulit bangunnya untuk sholat malam atau sholat subuh berjamaah karena terlalu nyaman apa bina kada ingat bangunnya gitu nah. Tapi lamun pacangan bangun aja kada dilarang, nyaman-nyaman dengan tilam yang empuk tuh kada dilarang. Nah cuman kalau pacangan melandau juga kan kalau pacangan melandau juga kawan jangan kalau Nabi kita, ya Allah mengatakan Nabi kita, nak sidin kada batilam, sidin guring di atas pelapah kurma. Nah, batu pas sidin bangun babaler awak sidin bakas pelapah kurma. Uju-uju akah aja loh kisah orang bahari itu bila guring ini tuh bebantal nior.
pas jajanakannya tagugur kepala ya Allah ya bebantal nior itu ya Allah. Sembayang pulang, mutalaah pulang. Dan jangan tidur jika belum mengantuk kecuali berniat bangun malam untuk beribadah, maka boleh dikarasi akan tidurnya. Kita kadang awal guring ya, kadang mengantuk ya Allah. Tapi amun kita hendak beribadah di sepertiga malam misalnya, ya kada apa-apa kita song-songi guring, kada apa-apa kita karasi guring. Tapi jangan jawabang dikarasi dengan minum CTM, nggak bisa jawabang lah itu. Tapi kalau kita adalah seharian kada guring, kita seharian kada guring dan seharian kita begawi, insya Allah cepat aja bang guringnya malam tuh. Dan menghadap kiblat bila tidur, baik dengan menghunjurkan kedua kaki ke kiblat seperti orang yang hendak mati, atau dengan berhiring seperti mayit dikubur. Misalnya contohnya kiblatnya di situlah, kiblatnya di situ. Nah, ulun guring misalnya ulun seandainya guring menghadap kiblat nang kayak orang nang dirabahakan waktu orang garing bang, kan ada orang tuh garing banget, garing hendak meninggal dunia, maka kita nih kita rabahakan bati lantang batis behunjur arah, contoh arah kiblat di situ. Nah itu bisa kayak itu, atau guringnya nang kaya mayat di liang lahat, contoh misalnya kiblat di situ, nah contoh ya bang lah, nah itu kepala di sini, batis di sini, behiring kita, lambung kanan di lantai, tangan kayak gini, tangan kayak ini. Nah kayak itu posisi kita barabah, baik barabah bati lantang, bati lantang tuh berarti batis kita. Nah ini contoh batis, nah kayak itu batis menghadap kiblat kayak itu, contoh bati lantang. Nah amnya behiring berarti kayak itu kepala di sini, batis di sini, kayak mayat di liang lahat. Jadi dua caranya, itu salah aja hendak aman bati lantang kayak itu tadi, aman behiring kayak itu tadi, sunatnya kayak itu, dapat pahala kita kayak itu guringnya. Dan berdoa hendak tidur, Bismikallahumma ahya wa amutu, Bismikallahumma ahya wa amut. Kalau diartikan dengan menyebut nama Engkau ya Allah, ulun hidup dan ulun mati. Bismikallahumma ahya, ada jawaban riwayat Bismikallahumma ahya wa bismika amut ya, atau Bismikallahumma ahya wa amut. Baca sekali ya, apalah ya Allah, Bismikallahumma ahya wa amut, itu sekurang-kurangnya. Nah amun hendak menambahi lagi, dan bagus dibaca ayat kursi 1 kali. Ayat kursi apa aja kalau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Bila kita membaca ayat kursi sebelum guring, maka rumah kita aman daripada kemalingan dan kebakaran dan kecurian dan perampokan. Rumah jiran tetangga-tetangga kita aman juga daripada kecurian, kemalingan dan perampokan dan lain sebagainya. Baca ayat kursi sekali. Ada riwayat juga mengatakan supaya iman kita dijaga Allah, ada depan di situ, baca sebelum guring surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu. Sampai habis. Bacanya sekali. Itu Allah jaga imannya daripada
kafir, daripada jadi musyrik. Nah, itu membaca surah Al-Kafirun sebelum guring sekali. Dan surah Al-Ikhlas. Nah, kalau nambah lagi baca surah Qul Huwallahu Ahad tapi 3 kali. 3 kali bacanya. Dan surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali. Dan surah An-Nas 1 kali. 1 kali. Nah, ini membacanya kawa nang mulai nang surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq sekali, surah An-Nas sekali. Bacanya sambil berduduk. Mbah Tontong kita membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Kita tiup ke dua tangan kita. Nah, betul kita sapukan mulai kepala seluruh awak kita. Nah, itu Nabi kayak itu sidin tiup ke tangan, lalu sidin sapuakan seluruh anggota tubuh sidin saikungan. Itu namanya ruqyah, meruqyah diri sendiri. Nah, padilatnya dapat pahala tuh, Bang. Dapat pahala, dijaga Allah Taala daripada disihir orang, dipulang mayang, disantet dan sebagainya. Dan makan sunnah Nabi gitu nah. Nyatanya dapat pahala dulu. Dan baca 33 kali akan subhanallah, berarti sambil ngetet tasbih itu mau kayak wirid di mata tutup sembahyang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Dan baca ulang 33 kali akan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan baca 33 kali akan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, pajar padilatnya, nah orang kada tahu padilatnya. Cuman dalam hadis tuh Nabi tuh menyuruh akan putri Sidin Fatimah untuk membaca ini amalan. Nabi kita menyuruh kepada putri Sidin Sayyidatuna Fatimah untuk membaca tentang subhanallah 33 sebelum guring, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Lalu ujar Sayyidina Ali ini kan suami Siti Fatimah. Nah, mungkin Sayyidina Ali mendengar kalau bahwasanya Nabi itu memberikan amalan itu. Lalu ujar Sayyidina Ali, aku baca semenjak itu aku baca terus bila sebelum guring baca terus nanti sampai ada namanya perang Siffin. Nah, di malam perang Siffin itu pada Sayyidina Ali perang malam itu aku baca juga sih. Nah, walaupun siangnya perang, malamnya aku baca juga ada ketinggalan yang baca 33 kali ini. Nah, amalkan ya sekali barang sama hidup. Kalau semalaman nih malam ini nah baca nih amalan-amalan nih kadang sampai sejam juga lah, mulai nang kita wudu dari lah berniat kita hendak sembahyang tahajud atau sembahyang berjamaah, berniat dan akan mengerjakan maksiat. Nah, lalu baca nang bismikallahumma yang bacain surah-surah nih. Nah, kan awak mah tuh berbaringnya menghadap kiblat. Nah, sambil ingat tasbih misalnya nang subhanallah, alhamdulillah, baca surah Kafirun dari Allah supaya dijaga iman. Nah, dan baca ulangnya ada tambahannya nih. 21 kali akan basmalah. Basmalah itu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. 21 kali bacanya. Nah, itu insyaallah karena amalingan di rumah kita gitu. Coba dikunci jawabang lah, disunduk jawabang. Jangan dibiarkan terbuka. Walaupun mau dikayak menantang sudah joja 21 kali membaca basmalah lalu dibuka. Lawang di labadatan jangan juga. Ya, ditutup. Baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Dan baca 1 kali la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, dan ditutup dengan perkataan asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang lagi pandir guringnya lagi. Nah, seandainya kita mati ini sih akan guring, maka kita termasuk orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannata ay ma'as sabiqin.
Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, meninggalnya, maka dia pasti masuk surga bersama orang-orang yang dahulu masuk surga. Nah, jadi yang terakhir zikir yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah. Ingat lagi kita. Nah, dengan rahmat serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka selesailah buku ini ditulis. Semoga kita semua dapat mengamalkan isinya. Amin. Sebagai bekal atau sanggup kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita kaum mengamalkan yang di dalam kitab ini. Allah Ta'ala beri taufik kepada kita biar kita mengamalkan isi kitab ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kitab sebutingnya pula. Halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul qala al-muallifu qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Al-faslul awwalu fi haqiqatil imani, yang artinya pasal yang pertama pada menyatakan atau menjelaskan tentang hakikat iman. Nang sabujurnya iman itu kayak apa gerang? Nah, ketahui olehmu hai talib. Talib itu orang yang menuntut ilmu agama. Wajib nih tahu, nggak ada tahu berdosa. Bahwasanya hakikat iman pada logat itu pada bahasa, yaitu tasdiq. Apa artinya tasdiq? Artinya membenarkan sesuatu. Bila kita tuh membenarkan sesuatu, berarti kita beriman tuh dengan sesuatu itu. Jadi arti iman menurut bahasa itu membenarkan atau percaya, beriman. Nah, sama ada yang dibenarkan itu Nabi atau lainnya. Contoh misalnya kita membenarkan akan kenabian Nabi Muhammad, berarti kita beriman tuh lawan Nabi Muhammad. Atau lainnya misalnya kita membenarkan isi Al-Quran, berarti kita beriman tuh lawan Al-Quran. Nah, itu menurut bahasa, menurut logat. Adapun hakikat iman pada syarak itu pada agama, menurut agama, atas perkataan segala ulama, artinya menurut perkataan segala ulama juga. Ulama muhaqqiq nomor 1 di bawah. Muhaqqiq itu artinya ityanul mas'alati bid dalili, artinya menyampaikan masalah dengan dalil. Jadi ulama ini badalil juga mendefinisikan hakikat iman menurut syarak ini kada bahapal dengan dalil juga. Ulama muhaqqiq namanya itu. Nah, daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah ini ialah ulama-ulama dari mazhab ahli sunnah, yang mazhab atau aliran dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan Maturidiyah ini golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, dari Al-Imam Abul Mansur Al-Maturidi.
Ini disebut dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi kita masalah tauhid ini merujuk kepada dua imam ini. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ulama muhaqqiq daripada Asy'ariyah, daripada kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah, apa jar maksud hakikat iman dah? Maka yaitu tasdiqu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma ulima maji'uhu bihi minad dini bid-darurah. Artinya menyungguh tanu meyakini atau meyakinakan dan membenarkan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati pada tiap-tiap barang yang diketahui datang Nabi dengan dia daripada pekerjaan agama Islam dengan pengetahuan yang darurah itu yang mudah, yang nyaman, dengan pengetahuan yang mudah, darurah itu mudah. Sekira-kira mengetahui akan dia segala orang yang awam. Artinya orang awam pun kau memaham. Itu namanya pengetahuan yang darurah, mudah deh. Tiada berkehendak kepada dalil. Nah, pokoknya lah hakikat iman itu menurut ulama yang muhaqqiq tadi, kita membenarkan, meyakini dengan hati kita apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad daripada agama Islam nih. Contohnya Nabi Muhammad kan memadahkan Tuhan kita Allah, nah kita beriman. Nabi Muhammad medahkan apa namanya, pokoknya setiap agama, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad kita percaya. Nah itu hakikat iman, ujar. Itu hakikat iman. Seberatan yang dibawa oleh Nabi Muhammad kita percaya. Nah, kita percaya. Maka adalah hakikat iman atas kita, atas kata mereka itu basit itu tunggal. Artinya tiada bersusun. Nah, yaitu tasdik hati jua akan yang tersebut itu. Pokoknya hati kita membenarkan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Adapun ikrar itu mengakui atau mengucapkan lah dengan dua kalimat syahadat, maka yaitu bukan hakikat iman, hanya adalah ia jadi syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia jua. Ini pendapat yang pertama lah. Kini ada pendapat yang kedua, harus pakai dua kalimat syahadat diwajar. Adapun pendapat yang pertama ini, asal orang itu beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, hatinya beriman nih. Walaupun inya ini kadang membaca dua kalimat syahadat, itu orang beriman juga. Orang beriman juga nih menurut pendapat ini. Maka amun kita melihati, meneliti dalam pendapat ini, berarti kira-kira nang kayak Abu Talib tuh nah. Abu Talib tuh paman Nabi tuh. Itu kayaknya orang beriman. Kan Abu Talib itu dipinta Nabi sebelum meninggal dunia untuk membaca dua kalimat syahadat. Bila pian membaca dua kalimat syahadat, wahai paman, ulun jamin pian jamin pian artinya masuk surga. Nah, tapi akhirnya Abu Talib pun sidin kada membaca dua kalimat syahadat lalu meninggal dunia. Tapi sidin dalam menolong Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad itu kada mungkin kada percaya akan kebenaran Nabi Muhammad SAW.
Maka ada sebagian orang mengatakan Abu Talib itu orang yang beriman juga walaupun kadang membaca 2 kalimat syahadat. Nah, sesuai dengan pendapat yang ini. Karena membaca 2 kalimat syahadat itu bukan hakikat iman. Hakikat iman itu cuma percaya, hatinya percaya dengan dibawa oleh Nabi Muhammad. Walaupun dia akan membaca 2 kalimat syahadat. Nah, cuman kenapa kita nih disuruh membaca 2 kalimat syahadat? Supaya berlakulah hukum-hukum Islam kepada kita. Contoh kita kan, amun kita nih, contoh ya bang, percaya aja dengan nang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi kita kadang membaca 2 kalimat syahadat, artinya di sisi manusia nih, kadang Islam kita, kadang kawa kita nikah dengan orang Islam, yalah. Kadang kawa kita misalnya sembahyang, kadang terima sembahyang kita. Kadang kawa kita bejakan, kada terima zakat kita. Nah, jadi orang nang kaya itu beriman juga, artinya mun beriman ini kan ada harapan masuk surga walaupun singgah dulu di neraka. Karenanya kada sembahyang, kada puasanya, kada baca 2 kalimat syahadat. Cuman hatinya tuh percaya dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini pendapat yang pertama lah, nih, yaitu. Nah, jadi ikrar atau mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat, maka yaitu bukan hakikat iman, hanya adalah ia jadi syarat pada melakukan segala hukum Islam di dalam dunia juga. Artinya bila ia mengucapkan 2 kalimat syahadat kan, artinya ia bila meninggal tuh disembahyangkan juga, dikafankan juga, dikuburkan sebagai orang-orang Islam. Supaya diberlakukan baginya hukum Islam. Nah, kata Syekh Sa'duddin di dalam syarah Aqaid, qaul inilah yang dipilih oleh Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, dari karena tasdik yang di dalam hati itu sungguh pun ia hakikat iman, tetapi adalah ia batin tersembunyi. Maka tak dapat tiada baginya daripada alamat yang menunjukkan ia atasnya, yaitu ikrar dengan 2 kalimat syahadat supaya diperlakukan atasnya segala hukum Islam di dalam dunia. Walaupun misalnya ia beriman di dalam hatinya ya kalau, tapi namanya kadang mengucapkan 2 kalimat syahadat, KTP-nya kada Islam, kada kau diperlakukan hukum-hukum ya Allah Islam. Maka atas kaul ini, barang siapa ada di dalam hatinya tasdik akan yang tersebut, itu hatinya nih membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan ada pada lidahnya ikrar, lidahnya ada mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka orang itu mukmin ia pada batin, yakni pada pengetahuan Allah Ta'ala, karena diperoleh hakikat iman yaitu tasdik. Artinya di sisi Allahnya beriman. Nah, dan mukmin pula ia pada zahir, yakni pada pengetahuan manusia. Di sisi manusia orang Islam ya kadangnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, hatinya beriman dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tandanya ia beriman untungnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya beriman di sisi Allah, beriman di sisi manusia. Nah, karena ada baginya alamat, yaitu tanda, yaitu ikrar tadi mengucapkan dengan 2 kalimat syahadat tadi. Nah, maka diperlakukanlah atasnya segala hukum Islam di dalam dunia. Jadi misalnya orang ini misalnya kan kita melihat orang ini Islam, KTP-nya Islam. Walaupun misalnya di sisi Allah ini munafik, tetap juga kita memperlakukan ini sebagaimana orang Islam, karena kita memandang zahirnya aja, dalam hatinya kita kada tahu. Nah, tapi kalau orang ini misalnya KTP-nya misalnya non muslim, walaupun misalnya percaya dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, nah kita kada kau memperlakukan sebagaimana orang Islam.
Tapi kalau orangnya dua-duanya ada, hatinya beriman dengan yang diboleh Nabi Muhammad, kemudian ini tandanya KTP-nya Islam, ini membaca 2 kalimat syahadat, ya Allah. Nah, maka diperlakukanlah atasnya segala hukum Islam di dalam dunia ini, yakni sah dinikahkan ia dengan orang Islam. Nah, boleh kalau menikah dengan orang Islam, karena Islam juga dipandang di sisi manusia. Nah, yakni sah dinikahkan ia dengan orang Islam. Ada juga bang sebagian orang ini menipu. Orang ini agama non muslim, tapi hendak lawan beginian Islam, pura-pura nya masuk Islam. Itu urusannya kita dengan Tuhan lah. Ini yang munafik tuh urusannya dengan Tuhan. Kisah masuk Islam, kisah sudah bersunat nih. Lalu nikahnya orang Islam. Lawas kelawasan ditarik bermurtad lalakiannya nih ke agamanya nang asal. Ditariknya bininya tuh bermurtad juga. Nah tuh ada tuh artis lah kalau saya disambut dengannya tuh kayak artis berpacaran lawan orang non muslim, lalu kisah masuk Islam nang lalakiannya nih, lalu dinikahinya kawin kayaknya wah ini pemurtad pulang dibawanya bininya malah bahaya jopang lah. Jadi hati-hati juga orang ini kisah masuk Islam bujurkah Islamnya akan apakah hendak menikahi beginian aja kah? Nah, sah dinikahkan ia dengan orang Islam dan sah jadi imam salat. Jadi imam sembahyang sah ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bang ya Allah. Islam. Dan dimakan sembelihannya. Nah ya Allah. Nyembelih sah sembelihannya tuh. Menyembelih hewan. Nah, tapi lamun orang kafir kan menyembelih kada sah sembelihan orang kafir itu. Bangkai nyembelih ayam bangkai orang kafir, orang Islam kan sah sembelihannya. Dan disembahyangkan atasnya apabila mati ya. Nah, yang membaca 2 kalimat syahadat bang, KTP-nya Islam bang. Jadi mati kita sembahyangkan, sembahyang kifayah kan. Dan ditanam ia pada tempat kubur orang Islam. Nah, di kuburan orang Islam juga ya kalau. Karenanya orang Islam bang diberlakukan baginya hukum Islam ya Allah baginya. Nah, tapi lamun orang ini orang kafir ya Allah jangan dikuburakan di kuburan orang Islam. Jangan dikuburakan kuburan orang Islam, jangan. Memang orang Islam ya Allah. Dan diwaris oleh kerabatnya yang Islam. Sayanya meninggal dunia kan, ada hartanya tuh. Nah, jadi warisnya tuh mewaris. Tapi orang kafir nih itu kalau lagi yang Islam ini kan mewaris, termasuk yang penghalang waris itu karena beda agama dan barang sebagainya banyak lagi yang lain-lain ya Allah. Nah, daripada segala hukum Islam, artinya sembahyang, sah sembahyangnya, puasanya, sah zakatnya, hajinya ya Allah. Kayak lagi ya Allah. Dan barang siapa ada di dalam hatinya tasdik artinya membenarkan dengan Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan tiada pada lidahnya ikrar, artinya lidahnya ini kada mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan karena keluh itu bisu, bukan karena bisu yang menegahkan dia orangnya ini kawai babandir kebanyakan membaca 2 kalimat syahadat, dan bukan karena enggan dan bantahan, bukan karena keluh yang menegahkan dia dan bukan karena enggan dan bantahan, maka orang itu mukmin pada batinnya juga. Ya beriman itu di hatinya aja, karena ada pada hatinya hakikat iman, dan tiada mukmin ia pada zahir karena ketiadaan alamat. Jadi di sisi manusianya nih bukan orang Islam. Jadi walaupun di dalam hatinya nih beriman, itu urusannya kita lawan Tuhan itu. Cuman urusan lawan manusia karena ini nih kada dipandang orang Islam, karena kada mau ucapkan 2 kalimat syahadat, kada Islam KTP-nya. Nah, ini
tiada mukmin pada zahir karena ketiadaan alamat, maka tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang tersebut itu. Artinya kada boleh inya menikah lawan orang Islam, kada boleh inya jadi imam, kada boleh inya ni dimakan sembelihannya, kada sah. Apabila inya mati, kada usah kita membuat sembahyang kifayah, dan kada usah dikuburakan di kuburan orang Islam. Ini nyorangan aja di manakah? Di Pulau Gatah sana itu. Hendak menguburakan juga paling imbah kuburakan anu aya sudah kada usah batu talkinan, kada usah kayak orang Islam. Nah, tetapi adalah ia di dalam akhirat daripada isi surga juga. Nah, karena inya ada iman, inya di akhir masuk surga juga. Ujar Rasulullah kayak tolak orang yang dia tidak kekal di neraka, orang yang ada di hatinya ada iman walaupun seperti biji sesawi. Nah, dan lepaslah ia daripada kekal di dalam neraka. Misalnya masuk neraka tuh masuk neraka tapi kada kekal. Singgah itu neraka tapi kada kekal. Nah, karena ada baginya iman. Jadi orang kafir tuh gitu nang kekal di neraka. Tapi namun ada imannya kada kekal di neraka, kena dikeluarkan dari neraka, masukkan ke dalam surga. Itulah. Jadi walaupun ia singgah dulu di neraka, ya Allah. Nah, tapi kena dikeluarkan daripada neraka. Nah, ini kan dalil yang menunjukkan bahwasanya kayak Abu Thalib itu kan paman Nabi itu, artinya di akhirat kita masuk surga aja dah. Walaupun sidin singgah kan dulu di neraka, kada tahu Bang. Cuman Nabi sidin ibaratnya tuh kawaka sidin beri syafaat nang orang kada mengucapkan 2 kalimat syahadat kada tahu, wallahu alam. Pokoknya kalau menurut pendapat yang pertama ini sidin tuh termasuk orang yang beriman. Dan barang siapa tiada ada di dalam hatinya tasdik, artinya di hatinya ini kadang mengakui akan ajaran Nabi Muhammad nih, kadang membenarkan. Nah, tetapi ada pada lidahnya ikrar, tapi di lidahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah juga, seperti kelakuan orang munafik. Nah, itu orang munafik tuh. Orang munafik itu kisahnya aja orang Islam, tapi hatinya ada percaya dengan ajaran Islam. Itu orang munafik tuh. Nah, ya contohnya tadi orang munafik tuh ya nang kisah-kisah masuk Islam supaya kawan menikahi perempuan muslimah. Nah, sejauh itu orang munafik tuh. Nah, maka orang itu tiada mukmin pada batin di sisi Allah nih, di sisi Allah kada beriman. Orang ini munafik nih di sisi Allah kada beriman, kafir karena ketiadaan tasdik. Dan adalah ia di dalam akhirat daripada isi neraka, artinya ini pacangan mengisi neraka, kekal di dalamnya karena kafirnya. Nah, ini kekal nih di neraka nih orang munafik nih, bahkan di bawah keraknya neraka. Kalau innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, orang munafik itu di karaknya neraka. Nah, tetapi dihukumkan mukmin ia pada zahir karena ada ikrar, tapi kita memperlakukannya sebagaimana kita memperlakukan orang Islam, karena tandanya inya membaca 2 kalimat syahadat. Masalahnya munafik itu urusannya lawan Tuhan ini. Yang penting kita menghukumkan zahirnya. Bila inya ini hendak menikahi orang Islam boleh aja, karena kan kita memandang zahirnya aja. Inya ini misalnya menyembelih, misalnya halal aja kita makan sembelihannya. Urusan inya kafir di sisi Allah tuh kita kada tahu. Misalnya inya meninggal, kita tetap sholat kifayah, kita kuburkan di kuburan orang Islam. Nah, maka diperlakukanlah atasnya di dalam dunia segala hukum Islam yang telah tersebut itu. Masalah inya munafik tuh urusannya lawan Tuhan. Dan tiada dihukumkan atasnya pada zahir dengan kafir. Nah, amun di zahirnya kita kada boleh memandangkan ini kafir. Kan kita kada tahu.
nya sembahyang juga kayak orang juga KTP-nya Islam juga, baca 2 kalimat syahadat juga, begaul juga orang Islam. Masalah hatinya itu kita kada tahu, kita kada boleh memadahkan ini kafir karena kita menghukumkan zahirnya. Nah, melainkan kecuali Jisidin apabila diketahui akan dia dengan alamat atau tanda yang menunjukkan atas dusta ikrarnya, pengakuannya nih. Nah, seperti misalnya sujud bagi berhala. Nah, kecuali misalnya kita melihat sekarangnya orang ini suatu saat sujud bagi berhala, menyembah berhala misalnya. Nah, kayak apa itu? Nah, dan contohnya lagi membuang mushaf. Kan bila orang tuh sujud bagi berhala itu menunjukkan ini tuh kafir. Kan boleh kalau sujud kepada makhluk, kita sujud kepada Allah Ta'ala. Dan membuangkan mushaf kepada tempat najasah itu menjadi murtad juga tuh. Misalnya orang ini orang Islam, kita lihat dia orang Islam, tapi kita melihatnya membuang Al-Quran misalnya ke tempat sampah, itu kan menghinakan Quran tuh, menjadikan murtad tuh. Nah, bisa jadi kafir tuh. Maka pada ketika itu dihukumkan atasnya dengan kafir. Nah, karena ada tandanya. Kenapa tandanya? Sujud bagi berhala atau membuang mushaf ke tempat kotor, tempat najis. Itu kan menyebabkan seseorang itu kafir, maka kita hukumkan dia kafir. Kita hukumkan dia kafir. Tapi kita takut nih jawab lah. Ikam tadi apa aja pina sujud-sujud itu? Aku jar. Aku betungging mana aja. Nah, berarti kada aman betungging aja itu kada apa-apa. Aku tadi jar pina uyuh awak masih tinggal lo aku asana betungging ya. Kebetulan betunggingnya di muka berhala misalnya. Nah, berarti itu kada kafir tuh. Jadi jangan langsung kita ponis juga, kita takuni juga. Ikam tadi apa bina kisah sujud tuh. Bagi berhala aku kada sujud jarang betungging mana raya. Nah, berarti kan kafir. Jadi jangan langsung kita ponisnya kafir. Contohnya misalnya kita melihatnya membuang Yasin misalnya ke tempat sampah. Kita takuni juga. Ikam kenapa tadi membuangnya? Nang kubuang tuh Yasin kejar. Kukira aja buku biasa. Nah, artinya kan kada basing aja tuh. Mau kada basing aja karena murtad. Amun aku dasar kada percaya Quran aja, dasar aku hendak kuhinakan ya. Nah, murtad tamen itu kafir tamen itu. Seandainya mati tuh, kada usah kita salatkan kipayah. Amun hendak kawin orang Islam ada boleh itu, kecuali nya bahasa Islam, baca 2 kalimat syahadat. Nah, maka ketika itu dihukumkan atasnya dengan kafir tadi, karena ini tadi ada tanda-tandanya sujud bagi berhala atau membuang mushaf tadi. Dan tiadalah diperlakukan atasnya segala hukum Islam yang tersebut itu. Seandainya menyembelih itu kada sah sembelihannya jadi bangkai. Nya mati itu kada sah disembahyangan. Iyalah jadi imam kada sah. Nah, inilah kaul yang mu'tamad yang diperpegangi pada hakikat iman, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga iman kita, jaga Islam kita barataan, dan anak bini kita mudah-mudahan kita mati hal keadaan beriman husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab dan dilepaskan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان
واحشرنا في الدنيا والآخرة في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kalian banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia akhirat lawan pian barataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.